Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Sungguh istimewa pada malam hari ini kita sudah melewati berbagai situasi nuansa sejak sore tadi, mulai dari penampilan adik-adik yang masih di taman kanak-kanak atau di TPQ sampai yang sudah remaja dan juga ibu-ibu dari Menturo, kemudian Leto dengan memberikan pencerahan kepada kita bukan saja dengan lagu tapi juga dengan pikiran-pikiran, ide-ide, kemudian Kiai Kanjeng tadi dengan lagu-lagu yang diambil dari Hijratul Rasul ya, yang tentunya dengan nada Arabia, dan yang terakhir dengan lagu-lagu Jawa yang luar biasa sangat indah. Rasanya sudah sempurna secara rohaniah ya. Sebelum itu juga kita bersama-sama tadi memohon kepada Allah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan itu semua sesuai dengan apa yang di hati kita masing-masing dan dikemukakan tadi oleh Cak Nun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan mengenalkan terlebih dahulu teman-teman yang hadir bersama saya hari ini. Saya mulai dari yang paling senior barangkali, yang pakai peci mana itu kira-kira? Ya, beliau dari Bima aslinya ya. Ini Pak Mukhtar Abdul Karim. Ya, beliau dulu ini seangkatan saya, usianya sama persis, tanggal lahirnya tanggal 7 bulan 7 tahun 47 sama dengan saya. Beliau jadi dekan Fakultas Matematika dan IPA, juga bersama saya ketika saya ya LO jadi dekan Fakultas Sastra pada waktu itu ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada malam hari ini, dan beliau ini sangat aktif juga untuk menggerakkan dakwah Islamiyah ya, menjadi peserta aktif dari kajian tafsir yang diadakan di UM untuk para dosen ya, dan saya yang diminta untuk menjadi ya penjaga gawangnya. Kemudian juga beliau mengelola pengajian di masjid beliau Babus Salam, dan saya juga diminta untuk mengisi setiap hari Selasa subuh ya. Setiap Selasa subuh saya jam 3:30 sudah berangkat dari Landungsari menuju ke masjid beliau di Jalan Papa Putih ya, Papa Putih. Nah, ini Pak Mukhtar Karim. Kemudian yang di sampingnya ini Mas Aziz ya. Ini kira-kira orang mana kira-kira ini? Beliau ini sejak S1 sudah di Jepang. S1, S2, S3 sampai sekarang menjadi dosen di universitas di Jepang. Nanti Pak Amin saya mohon mengenalkan lebih jauh ya. Kebetulan beliau datang ke Indonesia insya Allah dalam waktu 1 bulan, dan kemudian kita baca ya, kita ajak untuk kesini, dan dengan senang hati beliau memenuhi ajakan saya. Kemudian yang sebelahnya ini Pak Muhammad Amin, kalau mau lengkapnya Profesor Dr. Muhammad Amin ya. Doktornya dokter apa Pak? Agronomi, agriculture ya. Tapi beliau dosen di MIPA di jurusan biologi ya, dan ini termasuk ahli juga dalam bidang genetika ya. Nanti bisa tanya kalau bicara soal genetika. Beliau ini adalah guru besar termuda di Universitas Negeri Malang ya. Ya. Tapi beliau jadi asisten saya. Nah, ini kan hebat ini ya. Bukan profesor dokter tapi asistennya profesor
doktor. Dalam bidang apa? Dalam bidang kajian tafsir. Saya mengaji tafsir di UM, baik di lingkungan dosen setiap hari Rabu siang, maupun di depan jamaah Masjid Al-Hikmah setiap Selasa ba'da zuhur. Nah, kalau sudah bicara mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta, maka yang bicara adalah Pak Muhammad Amin. Nah, ini sudah setiap minggu, setiap Selasa ke-4. Nah, beliau yang mengasuh kajian Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Nah, saya nanti mohon kepada Pak Muhtar, Pak Aziz, dan Pak Amin. Sebelum saya lanjutkan, mohon Pak Amin mengenalkan Pak Aziz agak lebih banyak lagi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Padang Bulan, Pak Fuad, Cak Nun, dan semuanya, saya ingin memperkenalkan Pak Aziz. Pak Aziz ini sebagaimana sampaikan oleh Ustadz Fuad, beliau dari Jepang dalam rangka keseimbangan. Seperti Cak Nun pembukaan tadi, keseimbangan dalam apa? Keseimbangan dalam bidang research dan publikasi. Beliau kami undang ke sini dalam program World Class Professor yang beliau menjadi rujukan kami di Malang, dan insya Allah nanti kami di Malang juga akan seimbang ke sana. Beliau salah satu putra Indonesia yang sangat diterima di negara Jepang, khususnya di TIT, Tokyo Institute of Technology. Dan universitas ini adalah universitas ranking 54 dunia. Cukup bagus juga ini ya, 54 dunia. Maka biar kami terkatrol itu ya, biar agak seimbang, naiknya nggak terlalu drastis tapi cukup seimbang, maka kami menyeimbangkan, berusaha untuk seimbang sebagaimana yang dipesankan Cak Nun lewat kopi tadi. Biar kopi enak itu takarannya, gelasnya, banyune, airnya, gula, dan kopinya itu harus seimbang. Maka kedatangan beliau dalam rangka keseimbangan juga. Beliau akan di tempat kami selama 1 bulan dalam banyak kegiatan. Yang pertama kuliah umum, yang kedua research dan publikasi, yang ketiga nanti yang jelas silaturahim untuk dakwah. Jadi yang dakwah itu yang belum kita sepakati, tapi insya Allah beliau sudah sepakat sebelum berangkat itu kita ajak berdakwah juga di Malang dan sekitarnya. Begitu Pak Fuad yang bisa kami sampaikan, monggo. Gini, saya supaya keseimbangan terjadi dalam komunikasi, saya tak kenalin mereka ke sampean, supaya kan nek ngarep sampean iku lepek ya didelai gelas, nek ngarep sampean gelas didelai banyu ta omben-omben apa, nek ngarep sampean ebor ya dikai mbu kangkung mbu lak ngono sih ya. Iki ngene, pertama teritorial, yang Jombang angkat tangan. Jombang berarti juga Ndiae rek. Oke. Yang luar Jombang mana pertama? Mojokerto. Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tuban, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Jombang, Tuban. Oke. Gresik, lain-lainnya lagi. Saya nggak situ rek. Kau nek gak diatur mlebu swarga uyul-uyulan, akhirnya swargane berubah dadi neraka kapok kon. Mas, Banyuwangi, Jember selatan apa utara? Ya. Kalimantan Timur. Oke. Ya.
Banten, Cirebon. Biasanya teman-teman dari Keraton Kanoman selalu datang di Ma'iyahan. Jakarta jelas ada teman tamu-tamu dari Jakarta, ya Mas? Pekalongan. Jadi simbol-simbol Ma'iyah ada di semua tempat insya Allah, sampai ke Korea, sampai ke Jeddah, Mekah, sampai ke Perth, ya, dan tempat-tempat lain. Oke, ini teritorial. Yang kedua, yang masih studi, yang masih belajar. Oke. Kok podo tuweke ngene ra ya? Sing sinau karo sing gak sinau. Oke. Yang santri, artinya yang sekolahnya di pesantren. Berarti yang lainnya di sekolah umum. Oke. Jadi Pak, sampean tahu ini bukan segmen santri, ini ragam, macam-macam ya. Ya, oke. Yang sekolahan macam-macam, yang ada yang masih SMA, bahkan ada yang SMP yang selalu datang ya. Terus saya ingin nih, yang sudah kerja. Nah, lebih banyak yang sudah kerja, yang sudah hidup konkret ya. Sing wis oleh ngomong, sing wis ngerti utang, wis ngerti angel mangan ya, wis ngerti kredit, wis ngerti yang engko sih. Oke, kerjanya di bidang apa ya? Akuntan. Jadi teman-teman kerja di hotel, bellboy, cleaning service, anak-anak di bandara kalau sampean turun dari pesawat yang baju kuning-kuning itu jamaah Ma'iyah. Ya. Saya tidak sebut yang orang-orang terpelajar dan gede-gede. Disangka nanti saya pamer, saya ingin memamerkan orang kecil. Saya ingin tahu, dunia tahu bahwa orang kecil itu belum tentu orang kecil. Mereka punya kebesaran sendiri berdasarkan. Pokoknya rek, kau naik melarat, gak tapek sukses sekolahnya, ndak sukses kerjaannya, ini loh carane. Loh, gak penting rek, yang penting inna akramakum indallahi atqakum, itu yang tertinggi gitu. Nanti singitono ndek inna akramakum iku ngono ya. Wis kalah kabeh liyane kan gitu. Perkara sing ngerti atqakum sapa, engko sik sing penting aku atqakum kan gitu. Oke. Kemudian sing merasa dirinya ngene, sing iso ngaji, sing iso maca Quran. Dari gradul sampai kiroah. Nah, Pak, gak jelas toh, Pak? Jelas. Oke. Pak Aziz, Pak Mukhtar, kategori apa lagi yang ingin kita pakai untuk supaya kita mengenali mereka? Nah, toh ini kriteria yang paling sensitif. Ngene wis sing gak payu rabi. Gayane jomblo gak payu rabi ne lho rek. Sing ditolak mertua. Ya. Untuk anak-anakku yang agak kesulitan mencari mertua, mencari istri muda, mencari mertua lebih sukar. Karena mertua memikirkan lebih panjang dan lebih lebar urusannya. Jadi arek wedoke gelem karo kon, tapi bapake kok keimangan apa anakku? Ya, aku ngalami rek. Aku ngalami. Ya apa no artis ayune kaya ngono dirabi seniman gak jelas. Dikai panganan apa arek iki kok? Nah wis aku diuber-uber kan ditembak, gak oleh rabi, akhire kawin lari ndek Tamping Mojo Sentul ngene lho. Lor ngono iku karo Cak Wi ya, kancane Cak Fuad iki sing ngrabekno aku biyen. Gak apa-apa. Siapa yang berani kawin lari? Oke, Pak Mukhtar, kategori apa lagi yang sama ingin ketahui? Oke.
yang punya kecenderungan kenikmatan atau selera atau minat atau apapun untuk menjadi dai. Nggak ono Pak. Cuman Pak Muhtar di sini memang kriteria mengenai dakwah, dai, tabligh, mubalik segala macam agak berbeda. Karena mereka ini lebih empiris. Ayam berkokok itu berdakwah, berkelakuan baik itu berdakwah, dan itu lebih konkret daripada menasihati orang. Makanya di sini gak seneng tutur-tutur arah-arah. Tapi jangan terus meremehkan orang yang berdakwah, jangan meremehkan orang yang bertablik. Meskipun yo aja sampai kono arek dulinan nekeran kok tekani, anak-anak qala Rasulullah sallallahu aja sampai sakunu. Mek kate kekean nek kate hadis barang iki. Si angele kok gogo yuyu lho dikai hadis. Ya gitu ya. Jadi tetap kita bijaksana dan seimbang berpikirnya. Semuanya kita cari baiknya. Orang bertablik baik, tapi orang bertablik dengan kelakuannya lebih baik lagi. Ya, ad-dakwah bil mada, bil hal, atau bil qaul, bil akhlak. Ya, yang paling utama adalah bil akhlak. Nah, akhlak itu tidak melalui mulutnya. Salah satunya memang melalui mulutnya. Misalnya sopan santun dan memilih kata. Kayak saya kurang berakhlak mulut saya, ya. Ini demi gendo-gendo dan korak-korak. Kalau tidak pakai bahasa seperti itu, mereka tidak tertarik untuk datang ke sini. Sebab di pengajian resmi tidak mungkin mereka datang. Tidak mungkin, gak wani Pak. Lah ya pakaiannya kayak ngene. Ya apa kau sih? Santri capopo kayak gini. Kan gitu ya. Nah di sini merdeka Anda datang semua. Dan tidak ada yang punya niat jahat yang datang ke sini, saya berani jamin, saya berani totoan oleh. Nggak ada yang punya niat jahat datang ke sini. Semua ke sini karena mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga acara Makyan di seluruh Indonesia dan dunia tidak pakai security. Tidak ada keamanannya dan tidak ada sekarang keamanan, karena setiap orang adalah guard, setiap orang adalah pengaman, karena keamanannya terletak di dalam hati dan pikirannya untuk memang sadar saling mengamankan satu sama lain. Termasuk Pak, tidak bisa kita terapkan lanang dewe wedok dewe ini gak iso ini Pak. Ya apa caranya? Ya nek ngarep harus di kebon-kebon iki kok sing kono-kono. Ya apa lah batasi? Maka kita tidak bisa menerapkan secara manajemen fisik untuk memisahkan laki-laki dan wanita dengan beberapa alasan. Yang pertama, letak pagarnya adalah di dalam kesadaran Anda masing-masing. Nomor dua, di sini tidak ada laki-laki dan perempuan. Itu urusanmu sendiri bahwa kamu laki-laki bukan perempuan. Tapi di sini semua adalah orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-mutahabbina fillah. Di sini orang bersaudara tidak karena pamrih transaksi ekonomi, tidak karena kesamaan parpol, tidak karena komitmen-komitmen kekuasaan, tidak karena semuanya. Kita bersahabat di sini, bersaudara di sini, insya Allah karena betul-betul untuk mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ini Hanif ini. Hanif ini jamaah Padang Bulan paling setia sejak awal sampai sekarang. Dan saya puji dia bukan karena dia setia, tapi karena selalu membawakan rokok Jisamsu 2 kepada saya. Dan tidak pernah tidak. Dulu cuma 1, sekarang meningkat 2. Dan tolong tingkatkan terus ya prestasi ini ya. Jangan mandek ya, jangan mandek ya. Mari siji loro, ya mari ngono kudu lulak ngono aja. Itu jangan sampai stagnan, hidup itu jangan sampai stagnan. Hanif adalah orang Menturo sini aslinya, di situ rumahnya, di dekat sebelum perempatan itu rumahnya dulu di situ dengan kakaknya, bapaknya, ibunya, kakaknya dan adik kan ya. Mbak Yuju karo Yusaria karo Oblo. Duwe cacak jenenge Oblo. Jenenge sapa? Oblo Kasim. Cak Rohim pokoknya menggedut ngene iki terus celukane Oblo ngene iki. Wis pokoke medeni jenenge Oblo iki ya.
Nah ini orang pertama yang punya televisi di Menturo. Ini Kak Mil. Dan karena orang desa tidak ada yang egois, televisi ini dicantolno di wit kelopo. Cai tonggo-tonggone iso ndelok kabeh. Gitu. Jadi saya pernah menulis di buku, salah satu buku saya jenenge apa? PC, judulnya PC. Nonton PC di buku Silit Sang Kiai. Itu yang saya maksud adalah Hanif ini, Indonesia bagian dari desa saya. Yang saya maksud adalah dia. Dan dia selalu punya interpretasi yang lain dari yang lain tentang Ma'iyah. Jadi kene maksudku kak kono belehar nang C. Wis bapak gak apa-apa wis. Sing penting itikat baik. Jadi dia ini model Menturo. Konco-konco ini sorry ya Pak, supaya sampean kenal, sampean nanti yang bebas saja. Di Menturo ini kan saking cintanya Al-Quran tapi tidak pernah berkembang, tidak seimbang. Misalnya orang Islam itu tidak seimbang antara ketaatannya kepada Allah dengan kecerdasan akalnya, tidak seimbang gitu. Taatnya luar biasa, ijtihadnya mandek, kan gitu ketidakseimbangannya. Jadi wong Menturo yang ngono masih arek ngarit pinter ngaji, ngekei anak jeneng anak mesti nganggo Quran, ayat Quran, tapi gak ngerti artinya. Wis pokoknya teko Quran, ono dolimun, ono tanggoku ngarep iku ono arek kembar jenenge Situk Hulibati Rum. Negara Roma telah dikalahkan. Terus dia dulur kembar jenenge Hayatun Tas'a, ula urip. Nah. Berarti ngarepi. Nah, sebelah kanan di sana itu ada kakek, anak, cucu. Dan namanya itu komposisi dari Al-Quran. Kakeknya jenenge Pi'i. Satir. Anake jenenge Pi'i, anake Rodia. Putune Rodia. Fi Syatir Rodia. Sekarang ya apa? Saya yakin masih keliru mlebu swarga. Karena niatnya baik, Wong ndak pernah melakukan Pak Satir dodol kacang, gitu. Gu Pi'i petani, Rodia mbon ndi saiki. Nyeneng napa kok Menturo iki wis. Lah semua kata-kata di Sohibu Baiti diinterpretasi oleh dia. Jadi semua kata di Sohibu Baiti itu semua ternyata nama-nama orang Menturo. Aku kayak sadar iyo, ono sing jenenge iki ono kabeh nek Menturo. Gitu, itu interpretasinya Hanif, namanya Hanif tapi tidak mungkin di Menturo dipanggil Hanif. Kanif. Makanya Marquesot itu menamakan dirinya Marquesot karena nama aslinya adalah Nuhin. Nuh menjadi maf'ul ya, Nuhin apa ya? Majrur, Nuhin. Menturo kok Nuhin yo kangelan tenggorane nuki. Nah, nang dike. Nah, akhirnya timbangan diceluk nuki akhirnya dia nggak jeneng dhewe Marquesot. Endi ana tak gak Caksot iki. Mudah-mudahan ada jak Marquesot. Nah, terus ono meneh Pak Bahruddin. Jago silat, jago pencak. Oh my god, simping ngono. Nek liwat den obrak-obrakodin. Jenenge Bahruddin dirubah Brakodin. Arek-arek iki. Obrak-obrakodin angger Pak Bahruddin liwat nggawa sepeda arek cilik-cilik. Den obrak-obrakodin. Lah. Indah betul dunia ini. Indah. Sekarang ngono melanggar HAM. Kagak taek saiki. Ngono melanggar HAM. Lapor polisi ujaran kebencian. Obrakodin ujaran kebencian. Gitu ya, oke. Nyun sewu saya agak berkepanjangan supaya kita gembira karena Anda harus menemukan kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan di dalam Ma'iyah. Karena Anda tidak bisa menemukannya di luar sana. Di luar sana konsentrasinya adalah keuangan yang maha kuasa. Di sini ketuhanan yang maha esa. Kan gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk jamaah Ma'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang sedang kesulitan mencari tujuan hidup,
Kalau sampai ternyata pengkotak-kotakan Islam terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi sumber terpecahnya silaturahmi, mata air kebencian, dan bara sekam pertengkaran, tema yang sesungguhnya terjadi adalah satu di antara 3 kemungkinan, yaitu lawakan, kebodohan, ataupun tipu daya. Kecuali karena lawakan, kebodohan, atau tipu daya, ada Islam liberal, Islam fundamental, Islam radikal, Islam moderat. Bahkan tak ada Islam Sunni, Islam Syiah, Islam garis lurus, Islam garis lengkung, Islam tumpukan jerami, Islam susur kusut, atau apapun. Maka tak ada pula Islam dikurung dalam sangkar, Islam kotak, Islam susuh, Islam keranjang, dan Islam kotak-kotak. Islam adalah bulatan kosmos nilai tak terbatas dari berkah Allah untuk memudahkan makhluk manusia menempuh jalan sangkan paranya. Islam adalah ruang raksasa tak terjangkau tepiannya yang Allah meletakkan makhluknya terapung-apung di tengahnya. Di dalam ruang misteri itu terdapat potensi liberalitas, fundamentalitas, radikalitas, dan energi moderasi. Di kandungan rahasia ruang kasih sayang Allah terdapat galaksi Al-Hus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, rumpun bintang Syi'i atau meteor Wahabi, serta tata surya yang kini tumbuh dengan semarak jamur-jamur versi penafsiran, benalu, ekosentrisme, mazhab-mazhab, dan buih-buih interpretasi instan, parsial, penggalan, serta kesesatan-kesesatan. Islam bukan bongkahan batu yang bisa diambil, digenggam, dan dicampakkan ke dalam salah satu galaksi, rumpun, tata surya, planet, dan meteor, kemudian dimiliki dan dikuasai oleh penguasanya. Islam bukan benda yang bisa dimuat oleh bagian, karena bagian itu dihimpun oleh Allah justru di dalam kewungkulan atau kekafahan Islam. Tidak bisa ada kepemimpinan kotak-kotak yang menarabidankan Islam, meletakkannya dalam sel kotak-kotak, kecuali akan mengalami retak dinding dan keamrukan sel penjara ketika saatnya tiba. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu nduhuri, meninggi atau mentinggi alangkah miskinnya negara bahasa dan pemerintahan, kata kita. Lebih tinggi dari apapun yang diperkenankan oleh Allah untuk hidup dalam ketinggian. Hendaklah semua manusia melihat ilmu di dalam dirinya masing-masing atau bersama-sama untuk mengerti bahwa lebih tinggi itu asosiatif terhadap lebih besar, lebih dalam, dan secara keseluruhan lebih agung. Maka sekali lagi, kalau sampai ternyata pengkotak-kotakan Islam terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan terpecahnya silaturahmi, mata air, kebencian, dan bara sekam pertengkaran, tema yang sesungguhnya terjadi adalah satu di antara 3 kemungkinan, yaitu lawakan, kebodohan, ataupun tipu daya. Itu baru Islamnya, belum manusianya. Ahsanut taqwim, masterpiece, ciptaan yang terbaik, terindah, paling komplit, paling sempurna, paling komplit, di tengah-tengah serpihan ciptaan lainnya. Islam itu permanen, Islam itu niscaya,
Islam itu ajeg, Islam itu kekal, Islam itu abadi. Islam adalah bayang-bayang Tuhan itu sendiri. Jangan bertanya berapa jarak antara Allah dengan Islam, sebab tak bisa kau temukan jarak tersebut. Tapi juga jangan simpulkan bahwa karena Islam adalah bayang-bayang Allah, maka ia adalah Allah itu sendiri, yang manusia hanya bisa menemukan tajalinya, manifestasinya, perlambangnya, bayang-bayangnya. Para makhluk pun manusia tidak diperkenankan oleh Maha Penciptanya untuk bisa benar-benar mampu bertemu dengannya, bermuwajahah, bertatap muka dalam pengertian zatiah apalagi material. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan makhluk atas Maha Penciptanya itulah yang membuat Allah menganugerahkan jembatan komunikasi yang bernama iman. Iman diperlukan justru karena tidak mungkin tahu kemustahilan untuk menjangkau Allah secara material, intelektual, rasional pun tidak secara spiritual. Yang pasti sampai kepadanya adalah kerinduan yang mengantarkan cinta. Kalau kehidupan manusia, kebudayaan, dan peradabannya menghabiskan waktunya untuk mempersempit diri, kapan mereka memasuki ruang untuk cinta kepada Allah? Kapan menempuh waktu untuk menjalani kerinduan kepadanya? Kalaupun siang dan malam perjalanan secara umat manusia memboroskan energinya untuk memperkedil diri, berjejal-jejal memasuki kotak-kotak pengap liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, moderatisme, mazhab-mazhab dan aliran-aliran, kapan dan di mana bisa dilangsungkan peristiwa dan momentum percintaan dengan Maha Pencipta yang menantikan mereka semua di arasy agungnya untuk merayakan cinta? Kapan umat manusia meneguhkan pengetahuan bahwa tidak ada manusia liberal anis, tidak ada manusia fundamental ansi, radikal ansi atau moderat ansi. Tidak ada manusia yang seluruh satuan kemakhlukannya bersifat liberal. Tidak ada manusia yang konstruksinya kemenyeluruhannya bersifat radikal. Tidak ada manusia yang bangunan kemakhlukannya hanya fundamental. Dan tidak ada manusia yang seluruh dirinya terdiri dari faktor yang moderat. Justru di dalam diri setiap dan semua manusia terkandung kemungkinan dan justru di dalam diri setiap dan semua manusia terkandung kemungkinan dan potensialitas untuk liberal, radikal, fundamental, moderat, sunni, syi'i, wahabi, kafiri, munafiki, musyriki, fasiki, ghafli, serta beribu potensialitas lainnya. Manusia dijadikan manusia oleh Allah agar menata keseimbangan di antara semua potensi tersebut. Dengan daya hilafah, upaya kelola, serta ketajaman, kecerdasan dan kelembutan untuk menentukan skala prioritas, pilihan sikap dan perilakunya. Kalau tidak demikian yang terjadi, maka terpaksa berulang-ulang perlu kita teguhkan ke dalam diri setiap manusia bahwa yang berlangsung mungkin adalah sendau gurau atau lawak, atau mungkin kebodohan dan kejumudan, atau tipu daya rekayasa strategi penguasaan Fir'auniyah atas penduduk bumi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.